Apakah calon besan punya rumah sendiri, sewa? Pertanyaan dingin dan kasar yang muncul di acara pertemuan keluarga. Wanita itu tersenyum angkuh sambil memutar gelas anggur mewah. Namun di dasar gelas itu stiker Made in China terlihat jelas. Dia berdandan dengan kalung mutiara tebal di gaun mewahnya, tetapi kertas dindingnya sudah mengelupas dan tepi sofanya usang. Ratu kesombongan yang tinggal di Menteng tetapi telat membayar sewa berbulan-bulan. Mereka benar-benar meremehkan ibu dan anak pemilik usaha catering. Namun Ibu Kartika hanya tersenyum pelan mendengar perkataan itu. Apa arti senyum dinginnya yang lebih dari kemarahan itu? Mulai sekarang kisah balas dendam yang paling memuaskan dan mendebarkan akan terungkap. Kisah hari ini dimulai. Sayang, bagaimana rangkaian bunga ini? Terlalu mencolok. Ibu Ratna berkacak pinggang dan memamerkan rangkaian bunga besar yang baru saja dibuatnya kepada suaminya Pak Budi dengan ekspresi angkuh. Ide yang bagus untuk mengadakan pertemuan keluarga di rumah. Betapa terkejutnya mereka melihat rumah kita. Ibu Ratna tersenyum puas sambil melihat sekeliling ruang tamu. Setelan 2 potong berwarna krem membalut tubuhnya dengan anggun dan kalung mutiara tebal berkilauan di bawah cahaya. Jam tangan emas di pergelangan tangannya terus memantulkan cahaya, memamerkan keberadaannya. Wajahnya yang berlipstik merah tebal dipenuhi kepuasan. Begitulah, tapi kita harus mengganti taplak meja dengan yang lebih mewah. Pak Budi bangkit dari sofa dan berjalan menuju meja makan. Mengenakan setelan hitam mewah yang pas dari kepala hingga kaki, dia memindai setiap sudut rumah dengan mata tajam seperti elang. Ah, benar, kita juga harus merapikan figura-figura itu. Sudutnya sepertinya agak aneh. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak panik dan berlari ke dinding. Dia berjinjit dan berusaha meluruskan figura. Figura-figura itu berisi lukisan-lukisan berkelas, tetapi rahasia lukisan-lukisan itu adalah semuanya adalah cetakan, bukan asli. Ruang tamu dipenuhi benda-benda berkilauan, lampu gantung kristal besar berkilauan di langit-langit dan satu set cangkir teh dari Eropah berjejer rapi di atas meja marmer. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada sudut-sudut yang tampak ceroboh di seluruh rumah. Sofa yang terlihat mewah itu sobek di tepinya, memperlihatkan isinya, dan Ibu Ratna dengan cerdik menutupinya dengan bantal sutra. Mereka pasti akan terkejut melihat rumah kita. Mungkin mulut mereka akan ternganga, kata Pak Budi sambil melipat tangan dan mengangguk puas. Dia berjalan mengelilingi ruang tamu, seolah-olah sedang memeriksa wilayahnya. Tentu saja. Orang yang hanya punya usaha catering mana pernah melihat rumah seperti ini. Mungkin mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Ibu Ratna mendengus dan mengangkat gelas anggur di atas meja. Itu adalah gelas anggur yang terlihat mewah, tetapi di dasarnya, stiker bertuliskan Made in China terlihat jelas. Ngomong-ngomong, sayang, apa kamu pernah mendengar sesuatu tentang Nona Tiara dari Putra? Tanya Ibu Ratna. Putra bilang dia cantik, tapi secantik apa sih? Banyak sekali wanita cantik di Jakarta sekarang ini, kata Pak Budi sambil mengangkat bahu. Dia berjalan ke jendela dan kembali merapikan gorden. Saat itu Ibu Ratna merapikan kursi makan satu persatu sambil bergumam, ibunya guru, ayahnya pengusaha catering. Lumayanlah karena PNS. Tapi bukankah itu sedikit mengecewakan untuk putra kita? Begitulah. Sayang sekali putra kita, Pak Budi mengakhiri kalimatnya dengan nada ragu dan memiringkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kekecewaan dan superioritas secara bersamaan. Banyak keluarga yang ingin putra kita kenalkan, tapi dia keras kepala, entah mirip siapa. Tidak mau mendengarkan. Ibu Ratna menghela napas dan dengan gugup mencabut sehelai kelopak bunga. Pernikahan bukan seperti mainan anak-anak yang hanya bicara cinta. Kita harus melihat kenyataan. Kenyataan, kata Pak Budi dengan ekspresi serius. Saat kedua orang itu mondar-mandir di rumah untuk pemeriksaan terakhir. Lihat itu. Kertas dindingnya mengelupas lagi, teriak Pak Budi sambil menunjuk ke satu sisi dinding. Sudut kertas dindingnya mengelupas dengan buruk. Astaga, aku lupa melihatnya. Sayang, cepat kemari dan tekan bersama-sama. Ibu Ratna berlari dengan panik dan menekan kertas dinding itu kuat-kuat. Namun begitu tangannya dilepaskan, kertas dinding itu kembali melengkung. Ah, sudahlah. Aku harus menempelnya dengan nasi atau apa? Kalau saja kontrakmu kali ini berhasil, kita bisa merenovasi interiornya lagi, kata Ibu Ratna sambil menepuk-nepuk kertas dinding. Tapi kita tinggal di Menteng, itu sudah luar biasa.
Betapa iri mereka nanti. Pak Budi kembali berdiri tegak dengan bangga seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. Benar? Menteng itu yang terbaik di manapun. Ibu Ratna melihat ke cermin dan kembali merapikan rambutnya. Jam menunjukkan pukul 10. Pertemuan keluarga akan dimulai 2 jam lagi. Nah, mari kita periksa terakhir kali. Ada yang terlewat? Ibu Ratna berkata sambil berjalan mengelilingi ruang tamu. Matanya dipenuhi kepercayaan diri. Pada saat yang sama, di sebuah vila megah di Menteng, persiapan untuk pertempuran tak terlihat sedang berlangsung. Pagi yang sama, di sebuah vila kecil di pinggiran Jakarta di mana sinar matahari menembus hangat, pagi yang sama sekali berbeza sedang berlangsung. Tiara, anakku, sudah waktunya bangun. Ibu Kartika dengan lembut membuka pintu kamar putrinya sambil memegang blus putih yang baru disetrika dan masih hangat. Meskipun mengenakan kebaya sederhana, senyum lembut di wajahnya bersinar lebih terang dari perhiasan apapun. Ibu, 5 menit lagi, Tiara bergumam seperti mengigau semakin bersembunyi di bawah selimut. Aduh, Nona ini, hari apa ini, masih di alam mimpi? Sudah jam 9, kata Ibu Kartika sambil menepuk pelan pantat putrinya. Dia membuka lebar gorden yang sudah usang tapi bersih. Udara pagi yang segar memenuhi ruangan. Ah, benar. Pertemuan keluarga. Tiara langsung duduk tegak seperti pegas dan menggaruk kepalanya. Melihat ibunya dengan rambut acak-acakan, dia tersenyum malu. Ya, pertemuan keluarga, cepat mandi dan keluar. Ibu sudah menyiapkan sarapan. Ibu Kartika membelai rambut putrinya dengan lembut dan meninggalkan kamar. Aroma sup iga yang harum memenuhi ruang tamu. Di atas meja makan kayu yang sudah usang tapi bersih, hanya ada beberapa lauk pauk sederhana yang disajikan dengan rapi. Namun di meja makan sederhana itu ada ketulusan hangat yang tak bisa dibeli dengan uang. Ibu, aku sangat gugup. Akankah orang tua putra menyukaiku? Tiara, yang baru saja selesai mencuci muka, bertanya sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir. Kamu baik hati dan cantik, dan yang terpenting, kamu adalah orang yang rajin. Mereka pasti akan menyadarinya, Ibu Kartika menjawab dengan lembut, berusaha menenangkan putrinya sambil menyajikan nasi. Tapi Ibu Putra sangat menyukai hal-hal yang mewah. Bagaimana jika mereka meremehkanku karena aku seorang guru dan tidak menghasilkan banyak uang? Kata Tiara sambil duduk di meja makan dengan ekspresi yang hampir menangis. Jika mereka adalah orang yang lebih mengutamakan uang daripada orang, kita bisa menolak mereka lebih dulu. Ingat Tiara, penampilan luar bukanlah segalanya. Ibu Kartika meletakkan semangkuk sup iga di depan putrinya dan berkata dengan suara pelan tapi tegas. Matanya dipenuhi kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidup selama 60 tahun. Itu selalu kata-kata ibu ya, bahawa bagian dalam lebih penting daripada luarnya. Ya, itulah hukum dunia. Orang-orang yang hanya berkilau di luar tapi kosong di dalam, ibu sudah muak melihatnya sepanjang hidup. Orang-orang seperti itu cenderung lebih berlebihan. Jangan pernah merasa rendah diri. Ibu Kartika mengangkat sumpit dan menatap langsung mata putrinya. Kedua ibu dan anak itu mulai makan dalam diam, disinari sinar matahari yang masuk dari luar jendela. Saat di sana nanti, bersikaplah seperti biasa. Tidak perlu berusaha untuk terlihat baik. Tidak perlu menunduk dan tidak perlu merasa rendah diri. Karena kamu adalah putri berharga di keluarga kita. Ya ibu, tapi apakah benar-benar tidak apa-apa? Aku khawatir putra akan malu jika pekerjaanku terlihat terlalu sederhana. Sederhana, mengajar anak-anak itu pekerjaan yang mulia. Kamu adalah orang yang luar biasa, hidup dengan bangga atas usaha sendiri. Tatapan bangga Ibu Kartika beralih ke figura tua yang tergantung di dinding ruang tamu. Di dalamnya ada surat keputusan pengangkatan Tiara sebagai guru dan surat-surat terima kasih yang ditulis anak-anak dengan tulisan tangan yang tidak rapi, ditempel seperti harta karun. Setelah makan, Tiara mengganti pakaiannya dengan baju yang sudah disetrika rapi oleh ibunya. Blas putih dan rok hitam, sederhana namun elegan. Ibu, bagaimana jika aku memakai kalung? Mungkin mereka akan menganggapku tidak sopan jika tidak berdandan mencolok. Tiara berkata dengan gugup di depan cermin. Pakai ini, Tiara Ibu Kartika mengeluarkan sepasang anting emas yang sudah usang dari kotak perhiasan kecil. Meskipun tidak mewah, terlihat jelas bahwa anting itu sudah lama dirawat dan disayangi. Ini kan pusaka nenek ibu, ini kan? Ya, benda yang menyimpan cerita orang lebih berharga daripada perhiasan mewah. Ini adalah cinta nenekku dan dukunganku.
Tiara memakai anting itu dan suasana sederhana namun mendalam terpancar. Ibu, tahu tidak kenapa Putra menyukaiku? Dia menyukai aku apa adanya. Dia bilang, aku cantik meskipun tidak berdandan. Tiara tersenyum malu dan senyum puas juga terpancar di wajah Ibu Kartika. Ya, itulah cinta sejati. Bukan cinta yang didasari oleh syarat-syarat. Jam menunjukkan pukul 10:30. Sudah waktunya untuk berangkat. Ibu, hadiah apa yang harus kita bawa? Kita tidak bisa datang dengan tangan kosong bawa kuih beras yang ibu buat kemarin. Itu dibuat dengan ketulusan. Ibu Kartika mengeluarkan kotak kuih beras yang dibungkus rapi dari lemari es. Ibu, kapan ibu membuat semua ini? Hadiah termahal itu bukan yang dibeli dengan uang tapi yang dibuat dengan ketulusan. Ibu Kartika menepuk bahu putrinya dan tersenyum ceria. Tiara pun akhirnya merasa lega dan tersenyum cerah. Kedua ibu dan anak itu akhirnya berdiri berdampingan di depan cermin di pintu masuk. Mereka tidak mewah tetapi tampil dengan martabat dan kesopanan yang luar biasa. 1 jam kemudian, Tiara dan Ibu Kartika dengan hati-hati membawa kotak kuih beras yang dibuat dengan penuh ketulusan, akhirnya tiba di depan villa megah di Menteng, tempat yang telah dijanjikan. Wah, besar sekali ya. Mereka tinggal di tempat seperti ini. Tiara terkesima melihat villa itu dengan mulut sedikit terbuka. Begitulah, mereka tinggal di tempat yang sangat bagus. Ibu Kartika diam-diam menggenggam tangan putrinya dan melihat sekeliling bangunan dengan ekspresi tenang. Ding dong, Tiara menekan bel pintu. Segera terdengar suara langkah kaki, lalu pintu terbuka lebar. Oh, kalian sudah datang. Aduh, betapa lelahnya kalian datang dari jauh. Ibu Ratna menyambut kedua ibu dan anak itu dengan suara tinggi yang hampir seperti jeritan. Dia yang berdandan mewah dari kepala hingga kaki menunjukkan senyum berlebihan di wajahnya. Halo, saya Kartika, Ibu Tiara. Ibu Kartika memberi salam dengan hormat sambil menundukkan kepala. Halo, nama saya Tiara. Tiara juga memberi salam. Dia menyerahkan kotak kuih beras yang dibungkus rapi. Ah, apa ini? Padahal tidak perlu repot-repot membawa apa-apa, kata Ibu Ratna sambil menerima kotak kuih beras. Namun, matanya memindai pakaian Tiara dari atas ke bawah. Ini kuih beras buatan ibu saya sendiri. Meskipun sederhana, tolong terima, Tiara menjawab dengan senyum malu. Oh, ini buatan sendiri? Astaga, padahal belikan lebih mudah. Kenapa harus repot-repot membuat seperti ini? Di zaman sekarang masih ada saja orang yang membuat sendiri, Ibu Ratna berkata dengan nada acuh tak acuh sambil meletakkan kotak kuih beras di atas meja. Begitu masuk ke ruang tamu, Tiara dan Ibu Kartika terbelalak. Lantai marmer berkilauan dan lampu gantung kristal berkilauan mewah. Aroma dupa yang kuat menyebar di udara. Wow, ini benar-benar indah, Tiara berkata dengan kekaguman yang tulus. Benar kan? Ini dibuat oleh pengrajin Italia satu persatu. Hanya ada 3 di Indonesia, kata Ibu Ratna dengan bangga sambil membusungkan dadanya. Sayang, para tamu sudah datang. Kenapa tidak keluar? Ibu Ratna berteriak keras ke dalam. Ya, aku akan keluar sekarang. Terdengar suara Pak Budi. Segera setelah itu dia mengenakan setelan hitam, muncul. Hello, saya Budi. Pak Budi mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tatapannya dingin mengamati kedua ibu dan anak itu, Kartika. Senang bertemu dengan anda. Ibu Kartika juga berjabat tangan dengan hormat. Halo ayah, nama saya Tiara. Saya banyak mendengar tentang anda dari Putra. Tiara memberi salam dengan senyum cerah. Begitukah? Apa kata putra kita? Ibu Ratna condong ke depan, menunjukkan minat. Dia bilang orang tua anda adalah orang-orang yang sangat baik. Dia bilang anda adalah orang-orang yang benar-benar berusaha dalam hidup. Tiara menjawab dengan jujur. Aduh, malu sekali, Pak Budi mendengus. Ibu Ratna kembali memindai pakaian Tiara. Menurutnya, blus putih dan rok hitam itu rapi, tetapi bukan merek terkenal. Anting-antingnya pun hanya satu anting emas sederhana. Silakan duduk di sini, minum teh dulu. Ibu Ratna menunjuk ke sofa. Namun, suaranya tidak menunjukkan sambutan yang tulus. Ketika Tiara dan Ibu Kartika duduk di sofa, sofa itu sedikit embels karena sudah tua. Ibu Kartika menyadarinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Teh apa yang kalian inginkan? Kami punya teh yang biasa kami minum. Tidak tahu apakah kalian akan menyukainya.
Ini teh yang kami beli dari Eropa, Ibu Ratna bertanya secara tidak langsung memamerkan diri. Kami tidak masalah teh apa saja. Kami akan minum dengan senang hati apapun yang Anda berikan, Ibu Kartika menjawab dengan sopan. Putra belum datang? Dia bilang akan segera tiba. Tiara bertanya dengan rasa ingin tahu. Putra, dia akan segera datang. Akhir-akhir ini dia sangat sibuk karena diakui di kantor, kata Pak Budi dengan bangga. Ya, benar. Putra memang bekerja sangat keras, Tiara berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Putra kita lulusan universitas terkenal dan bekerja di perusahaan besar, mana mungkin dia tidak bekerja keras. Ibu Ratna berkata dengan bangga. Saya dengar Anda seorang guru, Nona Tiara. Mengajar siswa SMA? Pak Budi bertanya dengan terus terang. Tatapannya jelas menilai. Saya mengajar anak-anak di sekolah dasar, Tiara menjawab dengan bangga. Anak-anak memang susah diatur ya. Tapi karena Anda PNS, setidaknya stabil, Ibu Ratna menanggapi dengan acuh tak acuh. Saya sangat senang mengajar anak-anak. Itu sangat memuaskan, kata Tiara dengan antusias. Tapi saya dengar gaji guru itu kecil. Apakah itu tidak masalah? Harga kebutuhan pokok sekarang sangat mahal, Pak Budi bertanya terang-terangan. Wajah Tiara langsung memerah. Saat itu Ibu Kartika dengan tenang menutupi punggung tangan putrinya. Kemudian dengan ekspresi lembut dia menatap langsung Pak Budi dan mulai berbicara. Pak Besan, suara Ibu Kartika yang tenang namun tegas mengheningkan semua suara di ruang tamu. Hari ini adalah acara bagi anak-anak kita untuk saling memperkenalkan diri kepada orang tua kedua belah pihak agar bisa hidup bahagia, bukan acara untuk memeriksa latar belakang, bukan? Seketika kesunyian dingin membekukan ruang tamu. Suasana ruang tamu menjadi setajam pisau karena satu kalimat Ibu Kartika. Pak Budi menunjukkan tanda-tanda kebingungan tetapi berusaha menyembunyikannya. Begitu ya? Sayang, kapan makan malam siap? Dia berdehem dan membetulkan dasinya. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka dengan keras. Maaf. Aku sangat telat. Putra berlari ke ruang tamu terengah-engah. Wajahnya yang basah oleh keringat dipenuhi permintaan maaf. Tiara, Ibu. Aku benar-benar minta maaf. Putra langsung menghampiri Tiara dan Ibu Kartika, seolah-olah tidak melihat orang tuanya, dan menundukkan kepala. Tidak apa-apa, Putra. Kami juga baru saja tiba. Senyum cerah akhirnya terpancar di wajah Tiara. Suasana ruang tamu yang tegang menjadi sedikit lebih lembut dengan kedatangan Putra. Halo Ibu, Putra memberi salam hormat kepada Ibu Kartika. Senang bertemu denganmu, Putra. Ibu Kartika berkata dengan hangat sambil memeriksa Putra. Nah, sekarang semua sudah berkumpul. Mari kita bicara di meja makan. Ibu Ratna bertepuk tangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mengajak semua orang ke meja makan. Di atas meja makan, berbagai hidangan lezat disajikan dalam piring-piring mewah. Namun, mata Ibu Kartika melihat tempat sampah dapur yang sedikit terlihat, tempat wadah makanan tergeletak. Ini adalah iga bakar yang saya masak semalaman. Semoga sesuai selera, Ibu Ratna menyajikan makanan dengan angkuh, seolah-olah dia yang memasaknya. Tiara dan Putra duduk berdampingan saling tersenyum malu. Melihat pemandangan itu, tatapan Ibu Ratna kembali menajam. Pandangannya terpaku pada pakaian Tiara. Ngomong-ngomong, Nona Tiara, di mana anda membeli blus itu? Saya penasaran dengan mereknya, Ibu Ratna bertanya sambil memutar gelas anggurnya dengan anggun menunjuk langsung ke blus Tiara. Ini? Saya beli di toko pakaian biasa di lingkungan. Nyaman dan bagus, Tiara menjawab dengan malu-malu. Begitu ya? Ibu Ratna tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekecewaannya. Dia bertukar pandang dengan suaminya. Anak muda sekarang semuanya punya barang branded. Kenapa tidak pakai aksesori yang lebih mewah? Ibu Ratna berkata sambil melihat anting emas sederhana Tiara. Ini pusaka nenek saya. Ibu saya menyimpannya dengan sangat hati-hati dan memberikannya kepada saya untuk acara penting ini, Tiara menjawab sambil menatap Putra. Cantik sekali Tiara, Putra berkata sambil menggenggam tangan Tiara. Aduh, anakku ini benar-benar dimabuk cinta. Ibu Ratna menyindir dengan ekspresi tidak senang. Suasana semakin dingin. Pak Budi meletakkan sumpitnya dan mulai berbicara dengan serius. Yang lebih penting sepertinya masalah realistis. Saya bukan orang yang suka bertele-tele, jadi saya akan bertanya langsung.
Ibu Tiara juga tahu bahawa pernikahan adalah kenyataan. Kemampuan kedua belah pihak untuk membantu anak-anak juga penting. Jadi saya ingin bertanya, apakah calon besan punya rumah sendiri atau sewa? Pak Budi bertanya dengan terus terang. Tatapannya jelas menginterogasi. Ayah, kenapa tiba-tiba bertanya hal seperti itu? Putra, diamlah. Orang dewasa sedang bicara. Pak Budi memarahi putranya. Kami tinggal di rumah sewa. Tiara menjawab dengan tenang. Sewa? Ibu Ratna membelalakkan matanya. Ekspresinya menunjukkan kekecewaan yang jelas. Ya, sewa, Tiara mengulangi dengan tegas. Ibu Ratna menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia bertindak seolah-olah mendengar kesalahan besar. Apa masalahnya dengan sewa? Ibu Kartika bertanya dengan tenang. Bukan masalah, tapi jika anda mempertimbangkan syarat-syarat putra kita, anda mungkin akan mengerti. Pak Budi memotong kalimatnya. Syarat-syarat apa yang anda maksud? Tiara mengangkat suaranya. Anda tidak tahu kualifikasi anak kami? Anak yang terhormat lulusan universitas terkenal dan bekerja di perusahaan besar. Menikah. Bukankah kondisi keluarga pihak lain sedikit tidak cocok? Ibu Ratna tertawa mengejek. Ibu, wajah putra memerah saat dia memanggil ibunya. Ada apa? Salah kalau mengatakan yang sebenarnya. Ibu Ratna mengangkat bahu. Bagaimana rencana kalian untuk persiapan pernikahan? Soal tempat tinggal misalnya. Pak Budi melipat tangan dan menekan. Itu masalah yang akan kami atur sendiri, Tiara menjawab dengan tegas. Mengatur sendiri? Apakah ibu anda mampu membantu? Pak Budi bertanya terang-terangan. Kalau tidak mampu, itu akan merepotkan. Bukankah putra kita seharusnya mendapatkan yang setara? Ibu Ratna berkata dengan angkuh. Seketika, meja makan menjadi sunyi. Wajah Tiara memucat tetapi Ibu Kartika tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Ibu-ibu tidak boleh bicara seperti itu, putra memprotes dengan keras. Kenapa tidak? Aku hanya bicara kenyataan. Pernikahan sekarang ini hanya main-main. Pak Budi meninggikan suaranya. Lulusan universitas terkenal dan perusahaan besar, itu sudah jelas. Bukankah syarat-syarat seperti itu adalah hal dasar? Ibu Ratna berkata seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Syarat-syarat? Apakah pernikahan itu didasari oleh syarat-syarat? Tiara bertanya dengan suara bergetar. Tentu saja. Apakah orang menikah hanya karena cinta? Ini tentang keluarga. Ada harga diri? Ibu Ratna berkata dengan tegas. Harga diri? Saya tidak ingin dinilai seperti itu. Tiara bangkit berdiri dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. Tiara, putra mencoba meraih lengannya, tetapi Tiara menepis tangannya. Maaf, tapi saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan seperti ini lagi. Tiara mengambil tasnya dan bangkit. Ibu, ayo, Tiara berkata sambil menatap Ibu Kartika. Ibu Kartika juga bangkit dengan tenang. Ekspresinya tenang, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang dingin. Tiara, tunggu sebentar, putra bangkit dan mencoba menahannya. Maaf putra, saya tidak ingin hidup dengan dinilai seperti ini. Tiara menggelengkan kepala dan menuju pintu masuk. Hei, lihat itu. Dari mana dia belajar sopan santun seperti itu? Orang-orang tak beradab, Ibu Ratna berteriak keras dari belakang. Namun, Tiara dan Ibu Kartika tidak menoleh dan meninggalkan rumah. Pintu depan tertutup dengan keras dan sepanjang perjalanan pulang dengan mobil, hanya ada keheningan yang berat di antara kedua ibu dan anak itu. Huff, Tiara menghela napas panjang sambil melepas sepatunya di pintu masuk. Bahunya terkulai dan wajahnya menunjukkan kelelahan. Kakiku sakit sekali. Seharusnya aku tidak memakai sepatu ini, Tiara mengeluh sambil memutar pergelangan kakinya. Cantik kok. Bukankah kamu biasa pakai sepatu itu? Tapi Tiara, kamu baik-baik saja. Ibu Kartika berkata sambil meletakkan tasnya. Suaranya menunjukkan ketenangan seperti biasa. Ibu Kartika menuju dapur dan mengisi teko teh dengan air. Sambil menunggu air mendidih, dia dengan hati-hati membersihkan cangkir teh. Bagaimana bisa orang begitu? Mereka menilai orang seperti memberi peringkat di depan wajah. Tiara menggaruk kepalanya dan meledakkan kemarahannya. Dia dengan kasar membuka kancing bles yang menyesakkan. Kenapa kamu marah sekali? Ibu Kartika bertanya dari dapur sambil menyalakan kompor gas. Ibu tidak marah. Aku sekarang sangat marah. Apa-apaan tidak boleh tinggal di rumah sewa. Tiara memukul bantal sofa dengan tinjunya, meluapkan amarahnya. Orang-orang seperti itu memang begitu.
Mereka hanya menilai orang dari uang. Ibu Kartika keluar dari dapur membawa cangkir teh dan berkata, ekspresinya surprisingly tenang. Ibu, kenapa ibu begitu tenang? Aku marah sekali, Tiara bertanya sambil menatap ibunya. Buat apa marah? Marah pada orang-orang seperti itu hanya akan membuang emosi berhargaku. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Ibu Kartika duduk di samping putrinya dan memberinya secangkir teh hangat. Ah, panas. Tiara langsung mengeluarkan lidahnya begitu menerima cangkir teh. Minum pelan-pelan. Kalau minum terburu-buru, nanti tersedak, Ibu Kartika berkata sambil tersenyum. Tapi bagaimana bisa mereka meremehkan orang hanya karena tinggal di rumah sewa? Apa mereka lahir dengan sertifikat tanah menteng? Tiara berkata sambil meletakkan cangkir teh di atas meja. Orang sombong ada di mana-mana. Tinggal di menteng tidak berarti semuanya berkelas. Ibu Kartika menjawab sambil perlahan memutar cangkir tehnya sendiri. Di luar jendela, matahari perlahan terbenam. Senja jingga dengan lembut mewarnai ruang tamu. Ibu, tapi Putra adalah orang yang baik. Nanti coba bicarakan baik-baik dengannya. Bagaimanapun, dia adalah orang tuanya. Putra pasti pusing, Ibu Kartika berkata dengan cemas. Setelah Tiara masuk ke kamar, Ibu Kartika duduk sendirian di ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Air mata putrinya dan ekspresi terluka tidak bisa hilang dari benaknya. Ibu Kartika mengambil ponselnya dan mulai mencari nomor. Halo Pak Manajer. Saya Kartika, Ibu Kartika berkata sambil menelepon. Ah, Ibu Direktur. Halo, ada apa? Pak Manajer dari kantor pengelola Villa Menteng menjawab dengan suara ceria. Ngomong-ngomong, pasangan Budi dan Ratna yang tinggal di lantai 3 villa kita? Ibu Kartika berkata dengan tenang. Ah, ya. Mereka, apakah mereka membayar iuran bulanan dengan baik akhir-akhir ini? Apakah ada yang tertunggak? Ibu Kartika bertanya langsung. Pak Manajer ragu-ragu sejenak. Ibu Direktur, sebenarnya mereka sudah menunggak beberapa bulan. Berapa? Sekitar Rp800.000, termasuk iuran bulanan dan biaya lain-lain. Mereka terus mengatakan akan membayar bulan depan, tapi Pak Manajer menjawab dengan hati-hati. Dan jika ada hal lain, katakan saja, Ibu Kartika bertanya lebih lanjut. Sebenarnya, sewa juga sudah menunggak sejak bulan lalu. Pak Budi terus mengatakan dia sedang kesulitan. Mata Ibu Kartika menjadi dingin. Berapa sewa yang tertunggak? 2 bulan. 6 juta rupiah. Saya ingin memberitahu Ibu Direktur, tetapi mereka terus mengatakan akan membayar. Jadi saya menunggu. Pak Manajer berkata dengan nada meminta maaf. Baiklah, Ibu Kartika menutup telepon. Ibu Kartika masuk ke ruang kerjanya dan membuka lemari arsip. Dia mengeluarkan folder bertuliskan perjanjian sewa Villa Menteng dan meletakkannya di atas meja. Dia mencari dan membuka perjanjian sewa pasangan Budi dan Ratna. Ibu Kartika mengeluarkan dokumen-dokumen lain dari laci. Itu adalah sertifikat hak milik tanah, laporan kredit dan surat keterangan penghasilan. Itu adalah semua informasi tentang pasangan Budi. Pamer pun ada batasnya, Ibu Kartika bergumam sendiri. Terlihat konyol bagaimana mereka membanggakan diri tinggal di Menteng padahal tidak mampu membayar sewa dan menunggak iuran bulanan sementara mereka memakai barang-barang mewah. Ibu Kartika mulai menata dokumen-dokumen itu dengan rapi. Sepertinya sudah waktunya bagi dia untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya kepada mereka. Aku harus menunjukkan kepada mereka betapa bodohnya mereka hidup. Ibu Kartika bergumam sambil memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam arsip. Ibu Kartika mengeluarkan amplop besar dari ruang kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Di bahagian luar amplop itu tertulis sertifikat hak milik tanah. Ibu Kartika membuka amplop itu dan mulai mengeluarkan dokumen-dokumen satu persatu. Sertifikat hak milik tanah Villa Menteng, sertifikat hak milik tanah bangunan komersial di kawasan Jakarta Selatan. Ibu Kartika bergumam sambil menata dokumen-dokumen itu. Di setiap dokumen, nama pemilik Kartika tercantum dengan jelas. Ibu Kartika menata dokumen-dokumen itu dengan rapi berdasarkan tahun. Tangan Ibu Kartika berhenti pada satu dokumen saat menata dokumen-dokumen itu. Itu adalah sertifikat hak milik tanah bangunan komersial di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ini juga gedungku, Ibu Kartika bergumam sendiri. Tiba-tiba ada ide yang muncul. Ibu Kartika menyalakan komputer dan mulai mencari di internet. Dia mengetikkan alamat kantor Pak Budi di kolom pencarian.
Jalan Rasuna Said, Ibu Kartika membelalakkan matanya melihat hasil pencarian. Alamat gedung tempat kantor Pak Budi berada persis sama dengan alamat gedung miliknya. Kantorku ada di gedungku, Ibu Kartika berkata sambil tersenyum tipis. Ibu Kartika menelepon. Halo, Pak Kepala Departemen. Saya Kartika, Ibu Kartika berkata kepada orang di seberang telepon. Ya, Ibu Direktur, halo. Ada apa, Pak Kepala Departemen Manajemen menjawab dengan sopan. Ada perusahaan bernama PT. Maju Jaya yang menyewa gedung kita, bukan? Ibu Kartika bertanya langsung. Tunggu sebentar. Saya akan periksa. Terdengar suara Pak Kepala Departemen sedang mencari data. Ya, ada. Ada perusahaan bernama PT. Maju Jaya dan Pak Budi adalah direkturnya. Apakah perusahaan itu membayar sewa dengan baik? Ibu Kartika bertanya lebih lanjut. Sebenarnya mereka mulai menunggak sejak 3 bulan lalu. Katanya perusahaan sedang kesulitan. Ibu Kartika tersenyum tipis. Berapa banyak yang tertunggak? 3 juta rupiah per bulan. Jadi total 9 juta rupiah yang tertunggak. Pak Kepala Departemen menghitung dan menjawab. Baiklah. Terus awasi mereka. Ibu Kartika menutup telefon dan mencatat informasi di memo. Villa Menteng dan kantor di Jalan Rasuna Said. Keduanya menunggak sewa. Setelah merenung sejenak, Ibu Kartika kembali menelpon. Pak Pengacara Kim, saya Kartika. Ibu Kartika berkata kepada orang yang mengangkat telefon. Ibu Direktur, halo. Ada apa? Pak Pengacara Kim menjawab. Saya ingin anda membuat 2 surat pemberitahuan pemutusan kontrak. Ibu Kartika berkata dengan tenang. Gedung apa saja? Yang pertama, lantai 3 Villa Menteng. Penyewa adalah pasangan Budi dan Ratna. Ibu Kartika menjelaskan sambil melihat memo. Yang kedua, bangunan komersial di Jalan Rasuna Said. Penyewa adalah PT. Maju Jaya, Direktur Pak Budi, apakah ada alasan pelanggaran kontrak untuk kedua tempat itu? Pak Pengacara Kim bertanya. Ya. Keduanya menunggak sewa beberapa bulan. Ibu Kartika menjawab dengan tepat. Villa Menteng sekitar 2 bulan dan bangunan komersial di Jalan Rasuna Said sudah 3 bulan. Kalau begitu, itu cukup alasan untuk pemutusan kontrak. Kapan anda membutuhkannya? Pak Pengacara Kim bertanya. Bisakah besok? Ada hal yang harus saya urus dengan cepat, Ibu Kartika berkata sambil mengetuk-ketukkan pena di meja. Baiklah, saya akan menyelesaikannya untuk kedua gedung besok pagi dan mengirimkannya kepada anda. Terima kasih. Ibu Kartika menutup telefon. Ibu Kartika membuka kotak stempel dan mengeluarkan stempel perusahaan untuk diperiksa. Begini cara yang paling efektif, Ibu Kartika bergumam sendiri sambil memasukkan stempel kembali ke kotak. Balas dendam Ibu Kartika bukanlah dengan berteriak atau meninggikan suara. Itu akan dilakukan dengan dokumen dan prosedur hukum yang tenang dan tepat. Ibu Kartika menata dokumen-dokumen itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam arsip. Sertifikat hak milik tanah dan memo yang berisi rincian tunggakan juga ditata bersama. Persiapan sudah selesai, Ibu Kartika bergumam sambil memasukkan arsip itu ke dalam laci. Beberapa hari kemudian, Putra makan siang di kantin kantor bersama rekan-rekannya. Namun, pikirannya sama sekali tidak fokus pada makan. Dia hanya mengaduk-aduk nasi dengan sumpitnya. Putra, ada apa? Kamu tidak makan? Tanya Pak Haris, rekan kerja dengan cemas. Tidak apa-apa, Putra tersenyum paksa dan menjawab, beberapa hari ini kamu aneh, ada apa? Pak Joko, rekan kerja di sebelah bertanya sambil menatap Putra. Hanya masalah keluarga yang agak rumit, Putra menghela napas dan meletakkan sumpitnya. Kata-kata orang tuanya saat pertemuan keluarga terus terngiang-ngiang di benaknya. Syaratnya tidak cocok. Tidak ada harga diri. Harus melihat kenyataan, kata-kata itu tidak hilang dari telinganya. Apa mungkin karena pacar? Pak Haris bertanya dengan hati-hati. Ya, orang tua saya menentang masalah pernikahan. Putra menundukkan kepala dan menceritakan. Oh, begitu ya. Tapi menurutmu bagaimana? Pak Joko bertanya. Aku menyukai Tiara. Aku sangat menyukainya. Putra memotong kalimatnya. Kalau begitu sudah. Perkataan orang tua memang penting, tapi pada akhirnya bukankah kamu yang harus hidup? Pak Haris berkata sambil menepuk bahu. Setelah makan siang, Putra kembali ke kantor dan mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomor Tiara dan meneleponnya. Halo? Yang terdengar hanya suara mesin penjawab otomatis. Putra mencoba menelepon lagi, tetapi hasilnya sama. Sepertinya Tiara tidak mengangkat telepon. Tiara, ini aku.
Tolong angkat telefonnya. Putra mengirim pesan teks tetapi tidak ada balasan. Sepanjang sore, Putra tidak bisa fokus pada pekerjaan. Meskipun melihat dokumen, pikirannya terus memikirkan Tiara. Saat waktu pulang kerja tiba, Putra mengambil keputusan. Dia harus menemuinya langsung untuk bicara. Putra pergi ke sekolah dasar tempat Tiara mengajar. Saat dia menunggu di depan gerbang sekolah, anak-anak mulai keluar satu persatu. Guru sampai jumpa anak-anak memberi salam dengan ceria sambil lewat. Beberapa saat kemudian, Tiara keluar membawa tasnya. Dia berhenti sejenak ketika melihat Putra tetapi segera berbalik. Tiara, Putra memanggil sambil berlari. Kenapa datang? Tiara berkata dingin tanpa menoleh. Kita bicara sebentar. Kumohon. Putra memohon sambil menghalangi jalan Tiara. Apa yang mau dibicarakan? Anda kan berfikir perkataan orang tua anda benar? Tiara berkata dengan ekspresi sedih. Itu bukan pikiranku. Orang tua adalah orang tua dan aku adalah aku. Putra berkata dengan putus asa. Tiara menatap langsung Putra. Benarkah? Lalu kenapa tidak menghubungi selama beberapa hari? Nada suara Tiara menunjukkan kekesalan. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Putra menundukkan kepala. Aku juga bingung. Aku ingin pernikahan yang diberkati, jadi aku berusaha membujuk orang tuaku selama ini. Tapi tidak berhasil, mata Tiara berkaca-kaca, tapi aku sudah memikirkannya. Meskipun mereka orang tua, mereka tidak bisa hidup menggantikan hidupku. Putra mencoba menggenggam tangan Tiara, tetapi Tiara menghindar. Tiara, aku ingin bersamamu. Aku tidak peduli apa kata orang tuaku. Putra menatap matanya dan berkata dengan tulus. Benarkah? Tiara bertanya dengan suara bergetar. Sungguh, aku seharusnya menghubungimu lebih cepat. Maaf, Putra melangkah lebih dekat. Tiara ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Aku tidak bisa menyerah padamu. Putra memeluk Tiara dengan hati-hati dan berbisik pelan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiara bertanya sambil menatap Putra. Kita mulai saja sendiri. Bagaimana kalau kita cari rumah dulu? Putra berkata sambil menggenggam erat tangan Tiara. Benarkah tidak apa-apa? Melawan orang tua, Tiara berkata dengan cemas. Tidak apa-apa. Kita akan hidup bahagia. Putra tersenyum cerah dan kembali menggenggam erat tangan Ti. Kantornya ada di gedungku rupanya, katanya dengan senyum tipis. Ibu Ratna menelepon lagi. Halo Pak Manajer, ini saya Ratnasari. Anda yang mengelola gedung di Sudirman kan? Betul Bu, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Di gedung kita ada perusahaan namanya PT Hartono Jaya kan? Sebentar Bu, saya cek. Ya, ada Bu, atas nama Bapak Hartono sebagai direktur. Apa sewa kantornya lancar? Sebenarnya sudah mulai menunggak 3 bulan lalu Bu. Katanya kondisi perusahaan sedang sulit. Sudut bibir Ibu Ratna sedikit terangkat. Berapa tunggakannya? Sewa per bulan 30 juta jadi total 90 juta rupiah Bu. Baik, terus pantau saja. Ibu Ratna menutup telepon dan mencatat informasinya. 2 properti, apartemen di Menteng dan kantor di Sudirman, keduanya menunggak sewa. Setelah berpikir sejenak, ia menelepon lagi. Halo Pak Dharma, saya Ratnasari. Oh, Ibu Ratna. Ada apa Bu? Jawab Pak Dharma seorang notaris kepercayaannya. Saya minta tolong dibuatkan 2 surat pemutusan kontrak sewa. Untuk properti yang mana Bu? Pertama, apartemen di Menteng lantai 3, penyewanya Hartono dan Sonya. Kedua, gedung kantor di Sudirman, penyewanya PT Hartono Jaya, direkturnya Hartono. Keduanya melanggar kontrak karena menunggak sewa selama beberapa bulan. Kalau begitu, sudah cukup alasan untuk pemutusan kontrak, Bu. Kapan Ibu butuh suratnya? Bisa besok, ada urusan mendesak. Baik, Bu. Besok pagi saya siapkan dan kirimkan. Terima kasih, Pak. Ibu Ratna menutup telefon. Ia membuka laci, mengeluarkan stempel perusahaannya. Menyelesaikan masalah diam-diam seperti ini adalah yang paling efektif, gumamnya. Balas dendamnya bukanlah dengan teriakan atau makian, melainkan dengan dokumen hukum yang tenang dan akurat. Persiapan sudah selesai. Beberapa hari kemudian, Bima sedang makan siang di kantin kantor bersama rekan-rekannya. Tapi pikirannya tidak fokus pada makanan. Bim, kenapa? Kok melamun?
Tanya seorang rekan. Tidak apa-apa. Sudah beberapa hari ini kamu aneh. Ada masalah? Cuma ada masalah keluarga yang rumit, keluh Bima. Kata-kata orang tuanya terus terngiang di kepalanya. Tidak sepadan, gengsi, realitas. Jangan-jangan karena pacarmu ya? Iya, orang tuaku menentang pernikahan kami, akhirnya Bima mengaku. Lalu menurutmu bagaimana? Aku sayang Dewi, sangat sayang. Kalau begitu ya sudah. Pendapat orang tua memang penting, tapi kan yang akan menjalani hidupmu itu kamu sendiri. Setelah makan siang, Bima kembali ke mejanya dan mencoba menelepon Dewi, tapi yang terdengar hanya suara operator. Ia mengirim pesan, "Dewi, ini aku. Tolong angkat teleponnya," tapi tidak ada balasan. Seharian ia tidak bisa fokus bekerja. Saat jam pulang, Bima memutuskan untuk menemuinya langsung. Ia pergi ke SD tempat Dewi mengajar. Tak lama Dewi keluar. Melihat Bima, ia sempat berhenti, lalu berbalik. "Dewi," panggil Bima, berlari. "Kenapa ke sini?" jawab Dewi dingin, tanpa menoleh. "Kita perlu bicara. Kumohon." "Mau bicara apa lagi? Bukankah kamu setuju dengan perkataan orang tuamu?" "Itu bukan pikiranku. Orang tuaku ya orang tuaku, aku ya aku." Dewi akhirnya menatap Bima. "Lalu kenapa beberapa hari ini tidak ada kabar?" "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku juga bingung. Aku ingin pernikahan kita direstui. Jadi aku berusaha meyakinkan mereka. Tapi tidak berhasil. Tapi aku sadar, orang tua tidak bisa hidup menggantikan aku. Dewi, aku ingin bersamamu. Tidak peduli apa kata mereka." Mata Dewi berkaca-kaca. "Benarkah?" "Benar. Maaf, aku terlambat menghubungimu." Setelah ragu sejenak, Dewi mengangguk. "Aku tidak bisa menyerah padamu," bisik Bima sambil memeluknya. "Lalu sekarang bagaimana? Kita mulai dari kita berdua saja." "Kita cari rumah kontrakan kecil dulu," kata Bima, menggenggam erat tangan Dewi. "Apa tidak apa-apa, melawan restu orang tua." "Tidak apa-apa, yang penting kita hidup bahagia." Keduanya berjalan bergandengan tangan meninggalkan sekolah di bawah cahaya matahari terbenam yang hangat. Pada suatu Senin pagi, Rian, seorang jurnalis dari majalah Properti Indonesia, sedang menganalisis data. Ia sedang meliput pasar sewa di area Menteng. "Siapa saja pemilik gedung-gedung di Menteng ini?" gumamnya sambil membuka data sertifikat satu persatu. Tangannya berhenti. Satu nama terus muncul berulang kali. Ratnasari. Ratnasari. Lagi-lagi Ratnasari. Ia menandai nama itu. 3 apartemen di Menteng, 5 gedung kantor di Sudirman, puluhan ruko di Jakarta, semuanya atas nama Ratnasari. Siapa orang ini? Penasaran. Ia mencari nombor teleponnya dan menelepon. "Halo," terdengar suara tenang Ibu Ratna. "Selamat siang, apa benar ini dengan Ibu Ratnasari, pemilik beberapa properti di Menteng dan Sudirman?" "Betul, ada apa ya?" "Saya Rian dari majalah Properti Indonesia. Saya sedang melakukan liputan dan menemukan nama ibu sebagai salah satu pemain besar di industri properti. Apa saya boleh mewawancarai ibu?" Ibu Ratna terdiam sejenak. "Untuk apa ya?" "Kisah sukses investor seperti ibu pasti akan sangat menginspirasi pembaca kami. Kalau begitu datang saja ke warung saya." "Faham?" "Iya, warung catering saya. Nanti saya kirim alamatnya." 1 jam kemudian, Rian tiba di depan sebuah kios kecil bertuliskan Dapur Catering Ibu Ratna. Ia masuk dengan ragu. "Selamat datang," sapa Ibu Ratna yang mengenakan celemek sambil tersenyum. "Ibu Ratnasari?" "Betul, silakan duduk." Rian melihat sekeliling. Meja dan kursi sederhana, etalase berisi kotak makanan. Sulit dipercaya ini adalah tempat usaha seorang taipan properti. "Ibu benar-benar bekerja di sini?" "Tu ayah, setiap hari jam 5 pagi saya mulai memasak. Sudah 30 tahun." "Tapi ibu memiliki begitu banyak properti di Menteng." "Oh, itu saya beli dari hasil menabung dari usaha catering ini," kata Ibu Ratna sambil menyeduh teh. "Saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Dulu saya hidup susah. Suami saya kerja serabutan. Saya jadi asisten rumah tangga. Saat itulah saya sadar,
Penampilan glamour itu bukan segalanya. Rian mulai mencatat. Apa maksud ibu? Saya terlalu sering melihat orang yang luarnya berkilauan tapi dalamnya kosong. Orang kaya sejati itu berbeda. Orang kaya sejati, iya, orang yang hidup dari hasil keringatnya, orang yang berdiri tegak dengan kemampuannya sendiri. Itulah kenapa saya masih menjalankan usaha ini. Setelah hidup 60 tahun, saya semakin yakin. Kemewahan bukan segalanya. Lalu kapan ibu mulai berinvestasi properti? Sejak usaha catering ini mulai maju, tapi saya tidak asal berinvestasi. Saya hanya berinvestasi di tempat yang benar-benar dibutuhkan orang, di dekat pemukiman warga, di area perkantoran. Luar biasa. Tapi kenapa ibu tidak pernah mau diekspos media? Apa yang perlu dibanggakan? Saya hanya bekerja keras. Saya hanya ingin bilang pada anak-anak muda, jangan tertipu oleh penampilan luar. Yang paling penting adalah isi. 2 hari kemudian, artikel itu terbit dengan judul Ratu Properti dari Menteng, Kisah Sukses Ibu Ratna dari Dapur Catering Sederhana. 2 hari setelah artikel terbit, Tante Sonia sedang minum kopi sambil membaca berita online. Tangannya tiba-tiba berhenti. Nama yang familiar muncul di layar. Papa, sini cepat, teriaknya. Ada apa sih pagi-pagi? Om Hartono keluar dengan busa cukur di wajahnya. Lihat ini, kamu tahu Ratnasari itu siapa? Tante Sonia mengguncang tabletnya. Siapa itu? Ibunya Dewi. Ibunya Dewi. Terus kenapa? Baca artikel ini. Ratu Properti dari Menteng, Ratnasari. Suara Tante Sonia bergetar. Om Hartono mulai membaca. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. Tidak mungkin. Mana mungkin penjual nasi rames. 3 apartemen di Menteng. 5 gedung kantor di Sudirman. Tunggu Sudirman, gedung kantor kita kan di Sudirman. Saat itu, ponsel Om Hartono berdering. Halo? Iya, saya Hartono. Apa? Surat pemutusan kontrak? Tunggakan sewa? Tapi kan saya sudah bilang minta waktu 3 bulan. Sudah selama itu ya? Harus kosong dalam 30 hari. Baik. Ia menutup telefon, wajahnya pucat pasi. Ada apa? Tanya Tante Sonia cemas. Kita diusir dari gedung kantor. Tunggakan sewanya sudah terlalu lama. Om Hartono terduduk lemas. Sekarang tidak ada uang. Proyek gagal terus. Ini pasti ulah Ratnasari. Ibunya Dewi yang mengusir kita. Tante Sonia membaca lagi daftar properti di artikel itu. Alamat kantor suaminya ada di sana. Ini kebetulan atau? Mana mungkin kebetulan? Ingat apa yang kita katakan waktu pertemuan keluarga itu? Kata Om Hartono penuh penyesalan. Sore itu, saat Om Hartono tiba di kantor, tatapan para karyawan aneh. Pak, benar kita diusir dari gedung ini? Katanya pemilik gedungnya itu Taipan Properti yang juga punya usaha catering. Jangan-jangan ini karena pernikahan anak bapak ya? Om Hartono tidak bisa berkata-kata. Bukan. Ini karena kondisi perusahaan sedang sulit. Dalihnya. Tapi bisik-bisik karyawan terus berlanjut. Di rumah, Tante Sonia menangis di telepon. Kami harus pindah kemana? Kan saya sudah janji akan bayar sewanya. Malam itu, hening menyelimuti rumah mereka. Ruang tamu yang glamor kini terasa menyedihkan. Apa salah kita ya? Bisik Tante Sonia. Kita tidak salah. Wajar kalau kita berpikir realistis. Kita hanya sedang sial saja. Bantah Om Hartono. Masih keras kepala. Dinding realitas yang dingin kini berdiri tegak di hadapan mereka. Beberapa hari kemudian, mereka masih duduk di ruang tamu yang sama di antara tumpukan surat tagihan. Pa, aku baca lagi artikelnya. Meskipun dia kaya, bukan berarti kita salah. Wajar kan kalau mau menikahkan anak kita melihat latar belakang keluarga? Anak kita lulusan universitas ternama, bekerja di perusahaan besar, semuanya akan baik-baik saja, kata Tante Sonia. Saat itu, Bima masuk membawa 2 koper besar. Ma, Pa, aku mau pamit. Pamit kemana? Aku mau hidup mandiri. Aku akan menikah dengan Dewi. Kami sudah dapat rumah kontrakan kecil. Apa? Kamu masih berhubungan dengan keluarga itu?
bentak Om Hartono. Karena Mama dan Papa tidak mau mengerti, aku tidak punya pilihan lain. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu. Pa, aku cinta Dewi. Cinta? Kamu pikir bisa makan cinta? Lihat realitas. Justru Mama dan Papa yang harus lihat realitas. Bima menunjuk tumpukan tagihan. Ini hanya kesulitan sementara. Sampai kapan Papa mau berpikir begitu? Rumah di Menteng ini juga sewa dan kita akan diusir. Pergi sana. Kalau mau hidup dengan keluarga itu, pergi saja. Kita tidak butuh menantu seperti itu, hanya akan menjatuhkan martabat kita. Bima berbalik di ambang pintu. Suatu hari Mama dan Papa akan sadar apa yang sebenarnya berharga. Kami lebih tahu apa yang berharga, teriak Tante Sonya. Setelah Bima pergi, mereka terdiam. Baguslah, biar saja dia pergi. Dia akan menyesal nanti, kata Om Hartono. Mereka masih belum mau mengakui kesalahan mereka. 1 tahun berlalu. Dewi dan Bima memulai hidup baru di sebuah rumah kontrakan kecil di Jakarta Timur. Rumah 45 meter persegi itu jauh dari kemewahan Menteng. Sayang, gordennya jatuh lagi, kata Dewi. Biar aku perbaiki, sahut Bima sambil mengambil kursi. Rumah ini ada saja yang rusak ya, tapi ini rumah kita. Kita bisa hidup tanpa perlu memikirkan pandangan orang lain. Bima memeluk Dewi. Hari ini salah satu muridku, Bayu, memberiku surat. Katanya, terima kasih Ibu Guru, berkat Ibu belajar jadi menyenangkan. Dewi tersenyum cerah. Wah, itu pasti kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat itu bel berbunyi. Ternyata Ibu Ratna yang datang membawa makanan. Ibu kok tidak bilang-bilang? Ibu kebetulan lewat. Mau lihat kalian baik-baik saja. Silakan masuk Bu, siapa Bima sopan? Rumah kecil begini justru nyaman ya, kata Ibu Ratna. Memang tidak besar Bu, tapi pas untuk kami. Betul, bukan rumah yang membentuk manusia, tapi manusia yang membentuk rumah. Dewi menyajikan teh. Ibu sibuk apa sekarang? Sibuk mengurus beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di sekitar sini. Wah, hebat sekali Bu. Bukan hebat, uang itu baru berharga kalau digunakan untuk hal yang bermakna. Oh ya Bu, bagaimana kabar orang tua Mas Bima? Tanya Dewi. Hati-hati. Yah, begitulah, masih sama saja. Sementara itu, di sebuah rumah petak di pinggiran kota, Tante Sonya dan Om Hartono sedang menonton TV. Ruangan itu sempit, perabotan mewah mereka yang dulu tidak muat. Pa, tagihan bulan ini bagaimana? Tunggak lagi saja. Mau bagaimana lagi? Kapan ya Bima pulang? Semoga dia bawa uang. Memangnya dia masih menganggap kita orang tuanya? Semua ini gara-gara keluarga Dewi itu. Mereka masih menyalahkan orang lain. Malam berikutnya, Ibu Ratna makan malam bersama Dewi dan Bima. Masakan Ibu memang yang paling enak, puji Bima. Terima kasih Bu. Selalu ada untuk kami, kata Dewi sambil menggenggam tangan ibunya. Sudah kewajiban orang tua. Setelah makan malam, mereka minum teh. Ibu, terima kasih sudah membantu kami bisa menikah. Ibu tidak membantu apa-apa. Kalian menikah karena saling mencintai. Tapi tanpa Ibu, Bima, cinta itu tidak diberikan oleh orang lain. Kalian yang membangunnya. Ingat saja, isi lebih penting dari kulit dan ketulusan lebih kuat dari gengsi. Dewi dan Bima saling berpandangan dan tersenyum. Rumah kecil mereka dipenuhi kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana kisah hari ini? Jika anda membaca sampai akhir, tolong tinggalkan komentar ceritanya bagus. Semoga hari-hari anda juga dipenuhi kehangatan dan cahaya.